Dan juga yang kita juga menarik adalah ada sebuah seperti konsep Vatikan dan Monaco. Wah, ada kabupaten di tengah kota. Ya, saya akan bertanya kepada Pak Menteri nanti. Ini gimana nih Pak? Bisa rawan konflik nih. Saya yakin di sini banyak konflik agraria, banyak potensi tanah yang bersertifikat ganda kayak ini. Sayangnya mungkin belum ada proyek strategis nasional, belum ada pembebasan. Kalau ada pembebasan pasti akan tumpang tindih sertifikat karena ada dulunya kabupaten sekarang jadi kota. Halo, kita ketemu lagi di vlog Sobat Gozi semuanya. Dan hari ini Bang Gozi sedang ada di alun-alun Kota Malang. Teman-teman, kalau bicara alun-alun memang identik dengan konsep catur kotro tunggal, di mana syarat terjadinya sebuah kota itu ada 4 syarat. Pertama adalah konsep pemerintahan, pasar ya. Terus ada 3 lapangannya dan masjid. Kita bicara alun-alun, di mana sih letak alun-alun Kota Malang? Tadi Bang Gozi tanya, kalau Bang, Mas, kalau di sini nggak ada Bang ya? Mas, saya mau ke alun-alun dong. Dan masih bingung, alun-alun yang mana? Loh, kok bingung? Ternyata di sini ada 2 alun-alun. Pertama adalah alun-alun Merdeka, yang kedua adalah alun-alun Tugu. Nah, Bang Gozi pertama di belakang sini adalah alun-alun Tugu, yang kemarin kita juga berkunjung di Balai Kota dan DPRD Kota Malang. Wow. Ternyata ada 2 konsep alun-alun. Pertama adalah alun-alun murni yang mengandung konsep catur kotro tunggal, 4 syarat yang tadi Bang Gozi sebutkan. Yang kedua adalah alun-alun yang dibuat oleh Belanda, yang dimana Belanda ini nggak mau catur kotro tunggal ataupun konsep Jawa itu terterapkan pada saat pemerintahan Belanda. Belanda akhirnya membuat satu konsep pemerintahan sendiri, dibuatlah balai kota yang hari ini ditempati oleh pemerintahan kota, DPRD-nya. Dan alun yang bundar aja, nggak ada lapangannya, nggak ada pasarnya. Jadi kalau kita alun-alun Tugu itu nggak ada pasar, nggak ada masjid. Dan alun-alun yang aslinya itu adalah di alun-alun Merdeka. Nanti kita ke sana juga. Tapi kemudian pada saat kemerdekaan, Bung Karno bilang, saya ingin menjadikan alun-alun Tugu yang dulu cuma lapangan gitu doang aja, bundaran gitu saja, menjadi milik Indonesia. Sebagai titik lah, akhirnya bikin satu monumen. Dan bangunlah monumen Tugu. Yang kalau kita lihat ternyata monumen Tugu ini mirip seperti Monas ya. Gue cek duluan Monas dulu atau Tugu yang ada di Malang. Ternyata duluan Tugu yang ada di Malang ini, dia diinisiasi pada 1 tahun setelah kemerdekaan, tahun 46, 47 berdiri. Diresmikan tahun 53 meskipun sempat terbakar. Dan di kalau Monas sendiri itu baru dibangun tahun 61. Jadi duluan Tugu Malang, tapi bentuknya mirip-mirip seperti di mana? Obelix Perancis. Teman-teman, ini satu konsep yang baru, sama-sama di Jawa, tapi ada 2 alun-alun, alun-alun Tugu dan alun-alun Merdeka. Mantap! Selamat datang di Kota Malang. Salah satu fenomena yang menarik, saya ada di mana? Di Kota Malang atau di Kabupaten Malang? Saya berada di kantor pemerintahan Kabupaten Malang yang ada di Kota Malang. Ini alun-alun Kota Malang, kantor pemerintahan Kabupaten Malang yang dulunya adalah kantor Bupati Malang. Jadi kita ini sedang berada di pendopo Kabupaten Malang. Kota apa kabupaten? Ini kita di pendopo Kabupaten Malang. Yang ada di Kota Malang. Oke. Dan ini adalah pendopo yang dulu adalah alun-alun. Kenapa bisa dibilang alun? Salah satunya ditandai dengan adanya beringin. Lihat. Kita ingat Jogja, ada alun-alun utara.
dan alun-alun kidulnya itu pasti identik dengan beringin, ya kan? Nah, ini dulu adalah alun-alun yang pertama. Jadi Malang ini ternyata punya 3 alun-alun. Ini alun-alun yang pertamanya, terus kemudian alun-alun yang di depan. Oke, jadi disinilah saya berada di alun-alun pertama. Bisa pertama atau kedua. Yang pertama itu memang ada yang mengatakan di pendopo yang berada di kantor pemerintahan Kabupaten Malang yang ada di kota Malang. Yang kedua hari ini yang agak lebih besar. Bisa dibilang kedua ataupun yang pertama. Atau bisa dibilang ini alun-alun merdeka, alun-alun Jameh gitu ya. Kan ada masjidnya. Inilah alun-alun yang mengusung konsep catur gatra tunggal. Nah, ada masjidnya, ada pusat pemerintahannya, terus ada pasarnya, itu pasar besar gitu ya. Meskipun agak jauh, nggak menyatu dengan area sekitarnya. Dan yang terpenting nih, alun-alun yang tempat berkumpul masyarakat dengan tempat bertemunya raja pemerintah dengan masyarakatnya. Demikian perjalanan saya di Kota Malang walking tour bersama Malang Good Guide ya, luar biasa. Banyak cerita yang saya dapatkan di Malang Center di sini ya, ada alun-alunnya. Kita bercerita bukan hanya 2 yang kita temukan alun-alunnya, tapi bisa 3. Dan juga yang kita juga menarik adalah ada sebuah seperti konsep Vatikan dan Monaco. Wah, ada kabupaten di tengah kota. Ya, saya akan bertanya kepada Pak Menteri nanti. Ini gimana nih Pak? Bisa rawan konflik nih. Saya yakin di sini banyak konflik agraria, banyak potensi tanah yang bersertifikat ganda kayak ini. Sayangnya mungkin belum ada proyek strategis nasional, belum ada pembebasan. Kalau ada pembebasan pasti akan tumpang tindih sertifikat karena ada dulunya kabupaten sekarang jadi kota. Atau memang semuanya nggak punya alat hak. Oh aduh, apalagi di kampung Jodipan. Wah, ini saya mengendusnya aja ya, satu hal yang butuh satu penanganan khusus. Mudah-mudahan menjadi satu perhatian bagi pemerintah kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Teman-teman silahkan komen ya. Kalau ini pun diupload, kalau nggak diupload pun jadi kenang-kenangan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.